Puskesmas Muara Jawa. Best Puspeka Progress of the Year 2022. Jadi adalah progres yang paling baik di tahun 2022 jatuh pada Muara Jawa. Ya. Best Collaboration to Enhance Improvement of the Year 2022. Terus Subdistrict of London. Puskesmas Loajalan. Puskesmas Bantuan. Puskesmas Loajalan. ya, ini adalah kolaborasi of the year tahun ini dalam meningkatkan improvement karena tiga-tiganya sama-sama berjuang bersama ya Pak. Silakan maju ke depan. Kita kan harus berlebihan. Ya Tuhan, kalau ada makhluk ini ya. Kita beri hadiah dulu untuk ini ya. Jangan, karena Tarik. Awas ya. Torik. Hei. Awas. Salam sehat. Ini adalah kegiatan rapat koordinasi teknis dan monitoring evaluasi program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 16 Desember tahun 2022. Terima kasih untuk menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadirin yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pembukaan rapat koordinasi teknis dan monitoring evaluasi program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari ini segera dimulai. Acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa. Demi kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Pelaksana yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Dasar. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Julianus M. Adam, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat ini diwakili oleh atas permintaan Ibu, itu dibuka langsung oleh Bapak Kapit Yankes, Bapak Kusnandar. Kemudian yang saya hormati juga para tamu undangan. Saya nggak nyangka ini tiba-tiba banyak yang saya minta maaf kepada Kapit dan para subkoordinator serta Kasubag maupun yang mewakili dari seksi yang ditodong untuk hadir di saat ini. Terima kasih kepada, saya nggak nyangka ada Bapak Supri sudah datang dari Kapit P2PL. Pak Supri, makasih sudah, Pak Supri ini, dan ada Pak Rahmat juga dari P2PL. Terus ada dari Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, ada Bu Yuwana dan Mbak Tini. Kemudian juga dari Subkoordinator Regulasi dan Peningkatan Mutu, Bapak Triatmo. Terima kasih Pak. Ini pertemuan terakhir Pak sebelum FNP ya. Makanya sering-sering ke pertemuan dulu biar kangen gitu ya. Dulu dari bidang kesehatan masyarakat ini ada koordinator dari bagian ada Bu Seri, kemudian dari SK ada Ibu Mei. Makasih ya Bu Mei, kami todong hadir ke sini dulu. Bu Seri juga, Bu Yuwana minta maaf, Pak Rahmat, Pak Pris, Pak Triatmo sebelum naik tangga sudah dicegat dulu. Ya, ada Mbak Ratni juga dari Promkes, terima kasih. Ini semuanya enaknya di ruangan ini pas naik kami cegat, ya. Jadi ada tim preman yang maksa untuk sini dulu sebelum naik ke atas. Penghargaan kami yang setinggi-tingginya Bapak Ibu sekalian, Bapak Kabit, kemudian Bapak Ibu dari Subkor dan dari bagian seksi bersedia hadir dalam acara hari ini. Dan kemudian yang saya hormati juga kru saya dari Pelayanan Kesehatan Dasar, dan yang terakhir, bukan yang terakhir yang dilupakan, tapi ini yang paling kami sayangi dan kami hormati adalah seluruh pengelola program maupun pejuang-pejuang PISPK dari Puskesmas Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita mungkin harus memberi tepuk tangan buat mereka dulu. Apalagi yang dari hulu dengan perjuangan harus ke sini, ya, dengan situasi geografis atau situasi bencana banjir yang mungkin masih melanda. Terima kasih masih tetap untuk hadir di sini. Dan juga ini pelaksanaan kegiatan yang di injury time, karena sebenarnya lapor Pak Pri, Pak Kusnandar semua bahwa ini kegiatan yang sebenarnya tidak diperkirakan untuk dilaksanakan, jujur saja. Jadi dalam keadaan yang cukup mendesak dan agak mepet, jadi saya minta maaf sekali lagi kepada seluruh puskesmas yang tiba-tiba harus ada hadir pada acara kegiatan hari ini, yaitu acara pertemuan koordinasi teknis dan monitoring evaluasi 2022. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, acara ini sebenarnya rangkaian dari keseluruhan acara yang masuk di dalam BOK di Akademis Fisik tahun 2022, dimulai dengan pertemuan lintas bidang. Jadi sebagai mereka tahu, pertemuan koordinasi lintas bidang dan program di Dinas Kesehatan tuh Pak Pri, sebenarnya ada utang tuh Bu Mei, Pak Kusnandar tuh ada 4 kali harusnya setahun. Yang dulu kita pernah laksanakan, dan kayak besok Senin kayaknya yang terakhir untuk lintas bidang ini. Dan kayaknya ini nggak lintas bidang tapi lintas tim dambaan kayaknya.
karena ini masuk di dalamnya. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan koordinasi teknis dan bimbingan teknis waktu itu di Astor tanggal 1 sampai 3 Juli. Dilanjutkan dengan kunjungan di lapangan yang dilaksanakan untuk evaluasi dan nanti akan terintegrasi dengan tim dambaan. Kemudian baru monitoring dan evaluasi yang kita laksanakan hari ini rekan-rekan sekalian. Jadi kami sekali lagi minta maaf dalam situasi yang sudah injury time dan mepet. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan di Puskesmas diundang ke sini untuk mengikuti acara hari ini. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah bahwa acara hari ini bisa terlaksana dengan lancar di pembukaan ini. Semoga sampai nanti sore dapat terlaksana dengan baik. Hari ini kita fokuskan sebenarnya selain di monitoring evaluasi dan nanti pada siang hari ada undian presentasi. Jadi minta maaf kalau template yang mendadak untuk diberikan. Saya berharap template itu sudah bisa diisi sebagian besar. Nanti kalau ada kekurangannya bisa dilengkapi lagi Bapak Ibu sekalian yang dari Puskesmas. Jadi acara nanti akan dipandu juga dari narasumber Dinas Kesehatan Provinsi Ibu Nila Farah. Untuk yang sebelum Jumatan ini nanti akan ada arahan dan evaluasi khusus dari Bapak Kusnandar dan Bapak Ketut Amawan sebagai pengelola program di dinas. Dan seperti kita ketahui, PISPK ini susahnya lagi, bukan maksudnya PISPK ini adalah bagian dari kinerja pemerintah Kabupaten Kota Kartanegara, khususnya kerjaan Bupati dalam 5 tahun ke depan. Sebenarnya seperti itu. Waktu itu sudah dibuatkan karena dalam bagian dari kinerja itu ada indeks kabupaten sehat. Nah, indeks kabupaten sehat ada tercermin dari indeks kecamatan dan indeks kecamatan dari indeks Puskesmas, jadi dari indeks keluarga sehat. Nah, indeks keluarga sehat ini memang tidak terlepas dari 12 indikator yang terkait dengan bidang-bidang lain, terintegrasi dengan bidang-bidang lain. Makanya sebenarnya PISPK dan SPM itu harus berjalan seiring. Walaupun mungkin dari definisi operasionalnya berbeda, tapi bukan berbeda, tapi saling berbenturan, tapi saling menguatkan dan saling mendukung. Disitulah nanti mungkin Bapak Ibu harus tahu ke depannya tahun 2023 salah satu menu yang akan dicari dan dibina oleh tim dambaan itu adalah PISPK selain SPM dan item-item lainnya. Bapak Ibu sekalian, acara hari ini juga nanti akan ada setelah Jumatan kita akan ada presentasi yang dari template yang dibuat nanti supaya adil akan diundi. Presentasi itu akan diambil nanti dari sampling dari Puskesmas yang dengan total coverage dan yang sebelum total coverage dan juga Puskesmas dengan IKS yang baik dan IKS yang mungkin masih di bawah untuk supaya adil. Jadi kita lihat di mana permasalahannya, pokok permasalahan, rencana tindak lanjut ke 2023-nya bagaimana. Karena memang kita punya kerja yang berat, Bapak Ibu, Pak Pri, Bu Mei dan rekan-rekan Bu Yuwana, Pak Triatmo, kami sampaikan saja kita di stuck di IKS-nya di 0,21 hampir 3 tahunan. Tapi alhamdulillah tahun ini walaupun sedikit tapi perubahan naik itu juga sama dengan seluruh Kalimantan Timur. Jadi di 0,22 Pak. Tepuk tangan buat teman-teman. Masalahnya IKS ini menaikkan 1 saja sudah setengah mati, sama aja dengan SPM sih Pak ya gitu. Nah, perjuangannya dan secara manualnya sebenarnya kita terhitung di 0,24 Pak hal, tapi nanti akan kami informasikan kepada mereka. Dan dari 28 itu yang hadir adalah tercatat terakhir di 46 peserta. Jadi hari ini ada 46. Terima kasih, selamat datang. Dan kami mohon maaf sebagai panitia bila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Kami berharap tujuan hari ini kita tidak hanya untuk sebagai formalitas pertemuan saja, tapi yang menjadi harapan kami adalah ini menjadi titik awal, titik start untuk di 2023 untuk melakukan yang lebih baik harus bagaimana. Itu yang kami harapkan. Jadi bukan hanya memonitor evaluasi, oh begini hasilnya, tapi habis itu start seperti itu. Kita jadi saling masing-masing puskesmas dengan permasalahan dan karakteristik masing-masing bisa saling belajar untuk mempersiapkan, merencanakan di tahun depan bagaimana trik-triknya, bagaimana caranya yang mungkin dilakukan sesuai dengan
situasi kondisi masing-masing puskesmas dalam hal meraih capaian yang lebih baik di PUSPK ini, baik itu dari pendataan awal, inputan entry data, sehingga juga sampai kepada peningkatan IKS, walaupun itu memang saya tahu berat banget. Jadi nanti akan kita menjadi start awal hari ini sebenarnya apa yang akan mau dilakukan di tahun 2023, itu harapan kami sebenarnya. Karena rekan-rekan sebentar lagi akan memasuki 2023, berarti ada Lokmin bulanan yang pertama yang akan membahas semuanya. Jadi Lokmin bulanan pertama itu nanti akan melihat flashback ke belakang, evaluasi kegiatan dari mulai capaian kinerja seluruhnya PKP, SPM maupun PSPK. Nah, itu starting awalnya untuk pengelola program sudah mempersiapkan ke depannya apa yang mau dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang, hingga kita berharap di tahun depan IKS-nya semakin naik kembali. Demikian yang kami harapkan. Selebihnya sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai Ketua Panitia juga menyampaikan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir, terutama sekali lagi kepada Bapak Ibu Kabid dan Bapak Ibu Subkoordinator dan yang mewakili dari bidang dan seksi. Demikian yang saya bisa sampaikan hari ini, Bapak Ibu. Kaisang dan Erina sudah menikah, tapi sayangnya kita tidak diundang. Jangan putus asa dan jangan menyerah. Bersama kita IKS, entry data, pendataan awal kita perjuangkan. Kadang-kadang kata-kata tajam menggores luka. Luka yang dalam terasa perih. Demikian sambutan dari saya. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Salam. Acara selanjutnya, sambutan dan arahan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Kepada yang terhormat Bapak NS Kusnandar SSTM Adenkes, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Yang kami hormati Bapak Supriyadi selaku Kabid 2PL dan seluruh support di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan yang kami cintai seluruh pemegang program PUSPK di 32 puskesmas meskipun yang hadir hanya 28. Terima kasih. Kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas. Sejujurnya beliau yang membuka acara ini, namun beliau saat ini ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga menugaskan saya selaku Kepala Bidang Yankes untuk membuka acara ini. Kita ketahui bahwa PUSPK, apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Adam, merupakan dedikasi atau program dedikasi bupati. Jadi IKS program dedikasi bupati tentang indeks kabupaten sehat itu tercermin dari IKS. Jadi memang PUSPK itu bukan semata-mata hanya pada pendataan, entry dan intervensi. Sekali lagi bahwa kami sampaikan di berbagai forum bahwa PUSPK ini adalah merupakan family folder kesehatan keluarga yang ada di kecamatan atau yang berada di puskesmas. Jadi kedepannya ketika data PUSPK itu sudah valid, kita bisa banyak berbicara di lintas program nanti, karena kalau kita lihat indikator 12 indikator itu ada beberapa yang memang di wilayah kesehatan, 2 di perlu lintas sektor. Dan kedepannya ketika data PUSPK ini valid, maka sasaran SPM juga tidak menggunakan proyeksi yang seperti sekarang, karena kita lebih kepada data real, karena sebetulnya PUSPK itu adalah pendataan real. Jadi teman-teman pemegang program, syukur alhamdulillah
saat ini yang sudah total coverage itu sudah mencapai 50%, tapi yang awalnya hanya 13 puskesmas sekarang sudah mencapai 16. 3 puskesmas untuk menjadi total coverage itu perjuangan yang luar biasa, teman-teman. Kami paham, kami tahu, karena terus terang kami di Dinas Kesehatan selalu memonitor itu setiap saat, bahkan setiap minggu kami melihat progres yang dilakukan oleh teman-teman, dan kami sampaikan kepada teman-teman bahwa ada yang melambat pergerakannya, ada yang cepat, yaitu dinamika. Tapi kewajiban manusia adalah berusaha. Ketika kita sudah berusaha hasilnya masih belum memuaskan, ya kita harus bersabar dan ikhlas. Kemudian yang perlu kami tekankan kepada teman-teman, kita tidak perlu lagi membahas persoalan-persoalan masa lalu, bahwa aplikasi ini belum menggunakan Android sehingga data hilang. Itu tidak perlu lagi dibahas di sini. Mari kita mulai start sejak bulan Juni, kita start dengan persoalan yang baru. Tidak perlu lagi membahas. Mari kita tingkatkan entry data, pendataan bagi teman-teman yang masih belum total coverage, intervensi baik itu menggunakan data sekunder atau melalui kegiatan di dalam atau di luar gedung bagi yang teman-teman yang sudah total coverage, dan teman-teman yang sudah mencapai IKS 0,3 tetap dipertahankan, tetap dilakukan intervensi, tetap dilakukan monitoring, dan tetap bekerja sama kolaborasi dengan pemegang program yang lain. Jadi PISPK tidak boleh jalan sendiri, karena PISPK nanti menjadi family folder yang menjadi dasar teman-teman program untuk menggunakan untuk melihat itu. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Adam, karena kalau saya juga panjang kali lebar, maka teman-teman ngantuk bosan. Jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat teknis dan evaluasi PISPK saya nyatakan dibuka untuk kita semua. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi acara pembukaan pertemuan telah kita laksanakan bersama. Kami, panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teluk Dalam. Oh, ada Teluk Dalam. Kesini Mangkurawang. Oh, Mangkurawang ada dindingnya tampak belakang. Kemudian Luaipu. Oh, Luaipu. Mangkurawang Rapak Mahal. Akam dong. Oh, ini pramuka dia ya, Kabakti dia. Pakai jaket. Ya, Kemudian ke Luak Bulu. Oke, Jonggo Jaya, Jogja. paling gagah nih dari Oh, nggak ada bilangnya. Cuma mau disombong. Dia jarak ngajar. Ustadznya di belakang, sorry deh, aku nggak lihat. Perangat. Bapak Mokit tuh Pak nih. Iya. Pak Mokit itu dari luar Jawa. Oh iya, sorry. Oh, nyuruh kembali lagi. Tapi sudah semua berarti yang tidak ada Pak. Lapor Pak Kapit, Ritan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar Bapak Kusandar, nanti juga didampingi oleh Bapak Pengelola Program Bapak Ketut Armawan. Waktu dan tempat yang persilakan.
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami membuat strategi bagaimana sih cara meningkatkan IKS. Yang pertama itu meningkatkan entry KK yang telah dilakukan oleh teman-teman puskesmas itu dari 13 puskesmas sekarang sudah 16 puskesmas yang melakukan entry data, entry KK yang sudah mencapai di atas 80%. Jadi itu prestasi buat kita semua. Kemudian setelah 80%, teman-teman melakukan intervensi menggunakan data sekunder. Ada yang dari Sanga-Sanga? Ya, kemarin Sanga-Sanga melakukan intervensi data sekunder tentang JKN ya. Karena jadi teman-teman perlu teman-teman ketahui berdasarkan data dari BPJS, UT Kartanegara itu sudah UHC, Universal Health Coverage. Artinya apa? Seluruh warga UT Kartanegara ditanggung oleh JKN. Tapi coba lihat pada saat buka aplikasi PISPK, cek IKS puskesmas berapa persen coba JKN-nya? 60%, 40%. Mestinya kan 100%. Nah, teman-teman tidak perlu intervensi ke rumah-rumah. Cukup ambil data yang JKN, yang jawabannya no, di-compare dengan PICARE. Teman-teman Sanga-Sanga kemarin seperti itu ya. Kemarin Sanga-Sanga itu saya lupa IKS pertamanya. Tapi satu hari melakukan intervensi, IKS-nya menjadi 0,28 melampaui Muara Jawa. Hari kedua, itu tangannya. Hari kedua, ternyata teman-teman mampu meningkatkan IKS menjadi 0,31. Hanya duduk manis kan, tidak panas-panas kan. Itu loh maksud kami itu strategi yang kedua itu coba teman-teman dijalankan gitu loh. Jadi strategi ini intervensi menggunakan data sekunder itu apa? Data sekunder ini bisa menggunakan datanya SPM. Untuk indikator JKN tadi menggunakan PICARE karena BPJS kita itu sudah 100%. Kemudian setelah kita menggunakan intervensi sekunder, mungkin kita intervensi melalui kegiatan di dalam atau di luar gedung. Nanti ini untuk yang di 2023. Jadi teman-teman ini masih ada waktu. Nanti setelah SPJ selesai, coba deh kita mulai untuk meningkatkan presentasi indikator tentang JKN. Kemudian strategi yang ketiga adalah teman-teman itu melakukan intervensi itu terhadap keluarga yang IKS-nya mendekati 0,8. Jadi jangan melakukan intervensi yang IKS-nya 0,5 karena itu paling akan bergeser ke prasehat. Tapi kalau teman-teman itu 0,75 atau 0,8 itu kan perlu 0,01 saja untuk meningkat menjadi keluarga sehat. Jadi itu yang teman-teman harus lakukan. Sebetulnya ini sudah disosialisasikan pada awal kita Zoom. Oke. Dari hasil evaluasi kita masih ada 5 puskesmas sebetulnya yang masih input KK masih di bawah 60%, yaitu Murah Mentai, Tambang, Marangkayu, Separi, dan Mangkurawa. Tapi ke 5 puskesmas ini selalu berproses. Hampir setiap hari Senin saya melakukan monitoring. Biasanya Tambang kemarin rasanya berada di 11 kali, tapi ada penambahan kakak Mbak Ros ya, sehingga naik menjadi 46.
Ini susahnya kalau teknologi terlalu ketinggian. Iya. Ya. Tetapi ini tidak bisa di head to head ya, di compare ya, karena Tabang jumlah penduduknya kan berapa ya, sementara Mangkurawang itu jumlah penduduknya 10.000, jumlah kakaknya 10.000. Mangkurawang ada perkembangan yang sangat luar biasa, terutama saat ini sedang proses di Benang Raya ya. Di Benang Raya sudah tadinya 0, sekarang sudah tadi malam 100 atau berapa gitu. Nanti ya. Artinya kami itu melakukan monitoring itu 32 puskesmas setiap hari, ya hampir tiap hari lah kalau saya ini kan. Ada beberapa puskesmas yang tidak bergerak sama sekali karena dia sudah total coverage tapi tidak melakukan intervensi. Kalau Muara Jawa ini luar biasa sih. Muara Jawa itu penambahan kakaknya juga banyak, sasaran kakaknya, entry-nya juga banyak, intervensinya juga banyak. Sekarang Muara Jawa sudah 0,29. Nanti Pak Mupit ulang besok itu 0,30. Kalau Lojanan entry kakaknya sejak awal kan sudah tinggi. Sejak awal sudah tinggi. IKS-nya sejak awal juga tinggi. Sama dengan Rapamahan. Rapamahan sejak awal entry kakaknya tinggi, IKS-nya sudah tinggi. Jadi mereka slow. Kalau Sungai Meriam itu penambahan sasaran kakaknya 3.000 sekian. Entry-nya juga luar biasa. Dalam waktu 1 bulan, Sungai Meriam itu melakukan ngebut. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Yang jelas kami melihat di kabupaten menggunakan aplikasinya itu tadinya total coverage karena ada penambahan sasaran kakak turun menjadi nggak total coverage, tapi sekarang sudah total coverage. Yang luar biasa lagi adalah Kota Bangun. Kota Bangun Purwa. Selamat Purwa ya, sudah total coverage. Memang Kota Bangun seandainya nanti coba kita lihat CKN-nya, kalau dia bisa 90 atau 100, mungkin IKS-nya agak sulit dinaikkan. Sebetulnya target kita bukan IKS ya, targetnya bukan IKS, tapi pendataan kita. Karena kalau IKS itu, kalau di daerah sungai, ya kita pasti sarana MCK-nya gitu kan itu tidak bisa diintervensi gitu kan. Tapi kalau dia sudah melakukan pendataan, data itu bisa dijadikan acuan atau referensi pada saat nanti teman-teman melakukan rapat lintas sektor. 5 puskesmas ini sedang dalam proses penginputan. Ini 5 puskesmas ini kalau saya nyebut masih berada di zona merah, zona degradasi gitu. Nah, apa-apa, semangat. Kemudian ini adalah zona kuning. Zona kuning itu penginputannya sudah di atas 60%, tapi masih di bawah 80%. Di sini ada teluk dalam. Ya, teluk dalam. Teluk dalam ini satu puskesmas yang tidak bergerak, ya kan? Ini stuck. Ini penambahannya ini hanya 4. Kalau saya lihat hampir tiap hari itu 4, dan itu tidak pernah nambah lagi, gitu kan? Ini teluk dalam. Bunga Jadi ada penambahan, tapi beberapa minggu terakhir ini tidak ada penambahan. Bunga Jadi ada? Ya, Bunga Jadi tidak ada penambahan dalam 2 minggu terakhir ini. Kayaknya stuck ya. Baik itu keluarga sehatnya. Saya bisa melihat seperti ini. Teman-teman yang stuck angka entry-nya, saya akan melihat kakak sehatnya. Kalau kakak sehatnya bertambah, berarti ada intervensi, baik itu menggunakan data sekunder atau intervensi ke lapangan. Yang dilakukan oleh teman-teman Muara Jawa itu di samping melakukan pengentrian juga melakukan intervensi kunjungan ke lapangan. Itu yang dilakukan oleh teman-teman Muara Jawa. Kalau Sanga-Sanga masih indikator JKN-nya. Sebetulnya kita indikator JKN yang paling mudah. Ritan baru nggak ada ya.
Diritan baru ini kendalanya jaringan dan banjir, sehingga memang tidak ada penambahan. Kebetulan karena teman-teman diritan baru, diritan tambang itu penduduknya tidak terlalu banyak, sehingga dia sudah bisa mencapai 70 sekian persen. Kemudian Morawis ini juga staff. Loipu ini banyak penambahan, tapi akhir-akhir ini tidak ada penambahan, ya kan? Loipu tidak ada penambahan. Kami sering WA ke Pak Mahlan bahwa ini kelihatannya kok nggak gerak-gerak. Ya. Nggak apa-apa. Yang terakhir. Kita masih ada waktu. Yang penting kita proses. Mungkin jadinya. Kahala, ada kahala. Janan itu justru ngapusin. Kalau yang lain kan nambah kan, Lejen menghapus, delete. Awalnya saya lupa IKS awalnya 0,21 sekarang 0,30. Tepuk tangan buat aku. Bereaksi obat. Lojanan itu melakukan intervensi pada periode itu. Iya. Beda dengan Muara Jawa. Muara Jawa itu tiap hari itu ada penambahan itu, ada 10, ada 20 gitu. Jadi saya sambil keliling, sambil intervensi pakai data sumber. Oke. Nah, Sungai Merdeka itu ada Sungai Merdeka ya, ada ya. Pak Haji biasanya yang mana ya, saya sering komunikasi dengan beliau. Itu juga ada peningkatan IKS, tapi karena sekarang mungkin sudah 0,3 mungkin tidak melakukan intervensi lagi ya, karena mengerjakan kegiatan yang lain. Tidak apa-apa sih. Tapi sekali lagi bahwa BISPK itu bukan hanya sekedar kita mencapai IKS. Jangan sampai IKS kita 3 ternyata begitu lapangan ini ya. Jadi ya jangan terlalu mencolok lah kalau misalnya jangan dipaksakan. Dicoba yang paling mudah dulu. Ada 4 indikator yang bisa dilakukan intervensi tanpa kunjungan. Untuk teman-teman yang sudah total coverage untuk yang sudah 16, yaitu tadi indikator JKN, ODGJ, TB, hipertensi ya. Merokok dosa ya. Turun Pak, sama-sama rasanya 108, sama-sama 105, Muara Jawa 108 data yang incomplete-nya. Jadi nanti teman-teman lihat di entry data incomplete-nya ini. Ini adalah IKS teman-teman semua ya, kita bisa ngelihat ini secara aplikasi, ini secara manual. Jadi coba klik IKS, progress. Nah, jadi progresnya seperti ini teman-teman. Jumlah KK awal, jumlah KK setelah saling data. Ini adalah selisih entry. Jadi ini ada kita bisa tahu berapa sih entry-nya gitu kan. Presentasi entry awal seperti itu. Jadi semuanya sudah kami buatkan gitu kan untuk panduan teman-teman berapa sih kemajuannya gitu kan. Coba lihat Sungai Mariam. Nggak ada yang di progress. Oh, di progress. Sungai Mariam. Ini ya, Sungai Mariam itu KK awalnya itu 7.700. Setelah kita melakukan sanding data itu ternyata menjadi 11.000. Ini mereka melakukan entry data itu 3.151 penambahan entry data. Jadi bisa dilihat teman-teman untuk apanya ya, penambahnya. Dari jumlah penduduk di Muara Jawa 37.820 jiwa, jumlah KK 12.752,
pusbannya ada 8. Di slideshow, Pak, di slideshow. Kemudian dari 8 bahan undang-undang kakaknya 997, kemudian data awal 820, yang terentry 824. Berarti pindah ya? Iya, kelihatan coba. Ya. Ikuti saya aja kayak Alisnya. Awas ya, Tori. Hey. Awas. Guys. Ahan. Hap 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 hap. Tahan, set, set, set. Wah, 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 tuh, wah, wah. Set, keempat, awas, set, 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 set. Woi, sip. Pas. Pas. Awas. One, two, three. Kanan, hop, hop, hop. Terima kasih yang sudah menemani saya di depan untuk berani malu. Ini profil puskesmas, jumlah penduduk di puskesmas sama-sama itu, jadi kecamatan sama-sama itu ada 20.194.
Kemudian jumlah KK ada 5.157, Pusban ada 5, kemudian jumlah desa atau kelurahan ada 5, dan luas wilayahnya 233,4 km persegi. Alhamdulillahnya kami sudah bisa total coverage, walaupun ada sedikit penambahan dari KP yang dari 2021 sampai 2022 itu pasti ada pendatang dan yang keluar. Mas belum satu. Ya, kita bertepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Perumus 1. Nama saya Husaini dan rekan saya ini Heni Ngabito. Kebetulan untuk PG SPK-nya itu ada di foto ya. Jadi sengaja dipasang supaya ada orangnya gitu. Alhamdulillah. Lagi pertemuan di tempat lain. Oke, kami akan presentasi sedikit tentang biaya SPK kami sampai pada tahun 2022. Ya, untuk Perumus 1, jadi Kecamatan Sebulu itu terdiri ada 2 puskesmas. Kami Sebulu 1 itu dengan luas wilayahnya sekitar 734, dan kami itu semuanya berada di masyarakat di pinggiran Sungai Mahakam. Jumlah desa kami ada 10 desa, ada 9 pusban. Karena yang satunya itu kan dekat dengan itu, jadi cuma 9 pusban. Jumlah penduduk kami sekitar 24.934, dan jumlah KK 5.027. Jumlah KK yang didata, memang Pak, awal-awal perjalanan SPKS sejak saya pegang pertama kali itu waktu teman POJ itu, data dari Pusdat itu sangat jauh rentangnya dengan realnya kita di nyatanya di kampung ya. Karena apa? Pertama data itu tidak ada yang paling sebenarnya Pak. Mau di kecamatan, mau di desa juga tidak ada yang paling sebenarnya. Jadi karena apa? Karena warga kita itu kadang misalnya untuk Sebulu itu ada 3 desa yang berdekatan. Sebulu Ilir, Sebulu Deren. Bisa aja orang Sebulu itu tinggal di Sebulu Deren, tapi kakaknya masih di Sebulu Ulu. Nah, jadi itu jadi masalah. Jadi kadang datanya nggak sinkron. Jadi tinggal di sini tapi di sini ada tempat lain. Tapi alhamdulillah kemarin waktu zaman sekarang sudah divalidasi, alhamdulillah semuanya bisa tercoverage. Terima kasih Pak. Lanjut. Nah, ini untuk cakupan indikator Dobas sehatnya. Di sini yang paling rendah untuk hipertensi. Oh iya. Itu ID-nya bagus sudah ya? potensi 52. Oh, masih 5. Ini juga alhamdulillah sudah terserap seluruhnya 100% untuk pendataan. Mohon maaf, APBD yang sebelumnya itu untuk pendataan di Desa Barabaru yang memang belum kami data sama sekali. Kemudian APBD yang selanjutnya adalah Desa Batu-Batu, Tanah Datar, dan Sungai Bawang. Ini untuk capaian ISPK sampai dengan 15 Desember. Untuk IKS tahun 2021 kemarin kami berada di angka 0,21, dan di tahun 2022 ini kami berada di angka 0,24. keren. Ini untuk capaian indikator keluarga sehatnya. Untuk cakupan yang terendah kami berada. Ya, tapi tanggalnya bagaimana? Timnya udah siap, begitu ya. Jangan langsung punya tiga desa, tiga-tiganya langsung diaturkan jadwalnya sampai ke tengah tahun, akhirnya nggak komitmen sendiri karena tumpang tindih kegiatan. Gitu ya. Jadi saya rasa kalau di SPK kita ngomongin infrastrukturnya ya, mulai dari bagaimana cara mendatanya yang efektif, bagaimana nanti input update datanya gitu ya, sampai dengan bagaimana komunikasi dengan lintas program. Seharusnya kalau puskesmas komunikasi dengan lintas program nggak repot, karena orang programnya juga masuk di dalam SPK. Yang susah itu kabupaten kota sama provinsi, karena orang kabupaten kota orang programnya belum tentu masuk dalam tim, provinsi juga demikian, gitu ya. Cuman jangan sampai juga karena merasa teman program
programnya juga masih dalam tim, tidak ada komunikasi tahu sama tahu. Ya, ini yang sering salah komunikasinya. Dipikirkan Tadi apa akar permasalahan terbesar yang harus segera cepat diselesaikan? Coba kira-kira. Jadi Itu sebenarnya bukan ini Pak, hanya kamuflase. Ya, jadi begini teman-teman, jujur karena saya ini baru ya, jadi baru tahun ini ditunjuk untuk mengelola PISPK. Jadi sebenarnya saya juga bingung mau jawabnya seperti apa. Tapi kalau dari 12 indikator, saya bingung sebenarnya ini Pak. enggak apa-apa. Kalau biarpun baru kan, tapi kita mengamati nih. Di pengamatan kita, kira-kira hal terbesar apa yang jadi pokok permasalahannya yang harus kita hadapi dari semua itu? Kan ada beberapa. Kira-kira akar permasalahan mana yang harus cepat diselesaikan duluan? Kalau dari baru sebenarnya lebih ke ini sih Pak. Jadi saya rencana itu akan membuat mapping dan analisa masalah kesehatan. Jadi mappingnya itu dibuat per wilayah. Jadi wilayah mana dengan masalah kesehatan 3 terbesar dulu pertama yang kami ambil. Nanti kami akan bandingkan dengan desa-desa yang lain. Jadi untuk intervensinya tiap desa kami akan berbeda tergantung kondisi geografis dan masalah di desa itu. Seperti itu. Pengaruhi nggak? Orang-orang perusahaan itu banyak perusahaan soalnya. Iya. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih ini ada setengah bulan mundur ke belakang, itu kan ada perusahaan baru tuh Pak. Itu banyak pendatang dan warga asing. Dan jadi kami kendala pertama bahasa, itu sudah utak-atik Excel gitu kan. Rajin utak-atik Excel, tapi terus terang aja kalau kita lihat raw data, kalau yang di entry itu 5.000, sementara anggotanya itu rata-rata 2, 3, 4 itu berapa? 5.000 kayak 15.000 raw itu ya lumayan ini gitu kan, lumayan. Apalagi kalau menggunakan laptop yang i3 gitu kan, apa kira mana pasti akan. Tapi minimal kita harus sudah terbiasa gitu kan. Kita sudah ada data mentah gitu. Kita tinggal mengolah saja, kita tinggal lihat saja. Hipertensi mungkin puskesmas sebetulnya punya jejaring ya, punya jejaring, ada dokter praktek, ada klinik gitu kan, dan itu pasti minta laporan kan ke puskesmas. Nah itu dimanfaatkan. Data, udah. Saya sudah intervensi nih data udah. Tapi itu perhatikan yang dibilang itu apa kira-kira kok ada yang menggelitik gitu. Kalau kita sensitif atau kita pasti akan ada terasa ini kok nggak pas gitu ya. Ini kenapa gini gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya dengan maksudnya kita lebih memberi. Kalau tadi saya bilang anggaran ya, kita juga nggak berpangku di anggaran. Dengan 2 juta saya bisa berjalan juga. Ya. Data ganda 357 beres kan Pak dengan 2 juta? IKS dari 0,21 jadi 0,30 bisa. Jadi uang juga bukan sesuatu yang menjadi, karena kita bekerja dengan money oriented. Kalau kita bekerja dengan baik, hasilnya akan baik. Lakukan dengan benar, hasilnya akan baik. Seperti itu. Soal tadi, saya cemburu bukan hanya soal uang Pak. Dia punya tensi, terus dia mengeluh, aku nggak punya tensi, habis mau kemana-mana. Kerja. Ya. Terima kasih. Aku tanya. Itu dia ada grade-nya ya. Jadi untuk dipisahkan ya. Jadi dia punya akses, memiliki pilihannya mau jamban terbuka, tertutup, intinya dia punya. Grade pertama. Kemudian yang kedua adalah dia memiliki jamban sehat, artinya yang tertutup. Ya. Tapi nanti akan menjadi masalah perilakunya adalah dia menggunakan tadi antara jamban terbuka, dia punya atau tidak, ya. Terbuka itu punya dulu atau tidak. Terus kalau punya terbuka atau tertutup, cenderung terbuka atau tertutup. Dan yang ketiga sudah punya yang tertutup pun dia menggunakan atau tidak. Ya itu. Kan itu ya, Iya itu. Intervensinya kan berbeda.
ya. Kalau tadi solusinya adalah kita bikinkan aja jamban komunal gitu ya. Kita punya perusahaan-perusahaan besar gitu ya, tambang, batu bara, minyak, gas, bumi bangunan dan sebagainya gitu ya, untuk menyumbang itu hanya menyelesaikan pada yang grade 1. Antara yang punya dan tidak punya itu menyelesaikan untuk yang tidak punya. Terus yang tidak punya tadi pun dibuatkan jamban komunalnya yang tertutup, oke, nanti menyelesaikan. Yang menjadi masalah nanti di grade 3-nya, menggunakan atau tidak. Bayangkan Bapak Ibu ya, misalnya warganya di sana anggaplah satu RT itu usianya sama ya, kebetulan lahir itu ke bumi, samai perubahan perilakunya, edukasinya, ini yang butuh dia, tapi kan mereka tidak memahami bahwa mereka butuh kebutuhan yang bersih, yang sehat itu seperti ini. Itu kan tidak kita tanamkan, kita cuma menyediakan fisik. Ya, ambil contoh, orang biasa makan nasi gitu ya, tiba-tiba DM disuruh hentikan nasi, itu dia bisa nggak? Bikin lagi, jamban lagi gitu. Tapi masyarakatnya nggak di edukasi gitu, pemberdayaan masyarakatnya nggak ada. Akhirnya itu mereka udah resisten, ya zaman lagi gitu. Itu yang terjadi gitu. Jadi jangan, itu tadi makanya grade-nya kan, jamban, punya jamban, nggak punya jamban. Kalau punya, ya sudah, iya gitu ya. Tapi kalau tidak punyanya dilihat lagi, cenderung yang tidak seakan-akan solusinya adalah si jamban yang mau kita buatkan ya. Tapi iya pun jadi masalah, adalah masalahnya terbuka tertutup. Habis itu dipakai apa enggak? Ya, jadi yang sudah kami laksanakan itu cek sama kayak puskesmas yang lain, cek pesertaan JKN melalui Piker. Ini baru yang kami selesaikan masih di Loipu. Itu ada kalau nggak salah sekitar 200 kakak yang sudah berhasil diiakan dari tidak menjadi iya. Kemudian cross check penderita TB yang tidak minum obat. Oke, selanjutnya 1100 km persegi itu hanya MM ternyata. Nah, terdiri dari 10.000 jiwa kurang lebih, terus ada 2.900 kakak, dan alhamdulillah untuk tahun ini Puspan itu alhamdulillah semuanya sudah lengkap 6 desa. Terima kasih juga untuk Dinas Kesehatan ya atas perhatiannya untuk melengkapi sarana di desa-desa kami. Betul. Masih jamannya betul. Ya saja, artinya kita bisa naikkan langsung. Tetapi ada ada buah simalakamanya, Pak. Simalakamanya adalah ketika kita sudah melakukan intervensi ataupun update data, ketika kita juga kunjungan, ternyata di aplikasi ada yang menolak. Menolak itu misalnya awalnya dia tidak merokok, terus kemudian merokok, dia ditolak. Jadi ketika kita melakukan intervensi, itu tidak bisa terpilih iya, itu nggak bisa. Jadi dia hanya terpilih tidak itu. Dan itu ada beberapa kayak yang sudah punya BPJS, kemudian kita mau intervensi, kita pilih tidak, itu tidak bisa karena mungkin dia nggak bayar atau dia udah nggak aktif lagi, kan kita update data Pak ya. Nah itu ternyata masih belum di cover oleh aplikasi ini. Jadi sementara kita lihat data real di aplikasi itu hanya muncul 2 saja. Nah itu mungkin lebih ke aplikasinya Pak. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Data Kokonik, kan ibaratnya itu dia menganut data yang berbeda. Jadi maksudnya seperti ini, fokus saja bagaimana intervensi dari kabupaten atau provinsi agar supaya aplikasi ini rutin atau maintenance. Jadi tidak ada namanya itu trouble di sistem, tidak ada namanya IKS yang 00 segala. Tapi tetap dijalankan. Jadi jangan sampai jadi orang NATO ya. Ya kan, action talk only ya, mendingan kebalikannya, banyak ngomong tapi juga action gitu. Action banyak, ngomong seimbang, hasilnya ada. Oke rekan-rekan semua, sebelum kita akhiri, jadi ada beberapa award 2022, sebenarnya harus ada musiknya ya. Iya boleh. We are the champion. Mana ini buka ya? Pada di sini. Tuh rewardnya mau tampilkan. Ladies and gentlemen.
This is best collaboration. Nah, pernah ditampilkan kok ya. Sudah ditampilkan. Ininya mana ininya ya? Biar nanti saya duduk. Ya. Best collaboration to enhance improvement of the year 2022. Terus? Subdistrict of Wangen, Puskesmas Loajaran, Puskesmas Bangkuan, Puskesmas Loadu. Ya, ini adalah kolaborasi of the year tahun ini dalam tingkatan improvement karena tiga-tiganya sama-sama berjuang bersama ya Pak, sama-sama. Sebenarnya hampir saja harusnya Tenggarong dapat, tapi sayang masih satu puskesmas berjuang. Dan tahun depan jadi kolaborasinya dibanding yang lain yang mencapai di 0,31. Mbak Nila karena Bu Kadis menarikkan minta di 0,31 dan satu-satunya Kecamatan Lonjanan yang 0,31, tapi kolaborasi dari tiga-tiganya, bukan ditutup oleh 2 atau 1 puskesmas. Tiga-tiganya berkolaborasi. Silakan maju ke depan. Kita kan harus berlebihan. Ya Tuhan, kalau ada makhluk ini ya. Kita beri hadiah dulu untuk ini ya. Jangan, karena In 22. Puskesmas Muara Jawa. Best Puspeka Progress of the Year 2022. Jadi adalah progres yang paling baik di tahun 2022 jatuh pada Muara Jawa. Ya, kami persilakan ke depan untuk Muara Jawa. Silakan. Siapa mewakili? Kalau nggak mau, kami serahkan kepada yang lain aja. Silakan Pak. Siapa Pak Pengupit? Pak Mufid, silakan Pak. Iya Pak. Iya. Jadi kami kan nggak terlalu Kurang lebih gila. Tulisannya ketutupan ya? ketutupan Pak. Nanti di depan. Sini Pak. Oh iya. Oke. Harus lapangan pandang kita. Oh, iya. Dapat Bapak di situ dulu nanti baru di. Puspeka with second year data of the year 2022. Ini adalah Best Intervention of Puspeka with second year data of the year. Jadi menggunakan puskesmas dengan intervensi Puspeka yang paling progres dengan menggunakan data sekunder tahun 2022 jatuh pada puskesmas Sanga-Sanga. Dek, foto kakak dek. Mana nih puskesmas Sanga-Sanga ada orangnya? Next. Satu jalur. Best of Puspeka consistent of the year 2022. Ini diberikan kepada puskesmas dengan Puspekanya konsisten, tetap berjalan dengan baik, baik secara entry maupun secara IKS. Jatuh kepada Puskesmas Rapa Mahal. Best of Puspeka consistent of the year 22. Ya. Oh, ada Pak Antum. Ini sampai memutih rambutnya dari hitam waktu itu sampai putih sampai ke rambutnya akibat Puspeka. Ini suhunya nih. Suhu. Oke. Next. Best entry data improvement is. Ini diberikan kepada puskesmas dengan entry data, peningkatan input data yang bagus, proof dalam waktu setelah pertemuan di Aston sampai ke sekarang dengan usaha yang begitu maksimal. Sebenarnya semua banyak, cuma dari berbagai penilaian ada dua puskesmas yang masuk the best improved of data. Silakan. Puskesmas Sungai Meriam dan Puskesmas Kota Bangun. Best entry data improvement 2022 goes to Puskesmas Sungai Meriam dan Puskesmas Kota Bangun.
Kami persilakan, kalau nggak mau nanti Bu Lieta yang ambil. Iya, jangan kira kok. Sungai Maria mana? Pak Torik bisa diwakilkan? Sungai Maria? Ada yang mewakili pertanyaannya? Oke, saya minta tolong salah satu. Mas Nanang, teman, nggak gantikan sebentar ke depan, nggak apa-apa. Oke ya, nanti titik. Sama bisa. Tadi ada Toriknya. Ya. Nggak ada satupun Sungai Maria yang di sini mewakili. Mas Torik mana? Oke, silakan ke depan, Bu Nila dan Pak Nandar bisa bantu agak sini di tengah belakang meja ya. Ya, geser lagi, geser ke sana lagi. Kolaborasi 3 puskesmas yang menginput. Ya, hati-hati. Ya, oke. Mbak Nila silakan. Yang isi kolkas yang mana? Ini kayaknya cocok nih mak-mak semua. Dari ya, semoga tetap bekerja sama ya, tetap kompak ya 3 puskesmas kecamatan ini untuk mendukung, karena ini ada yang dinilai adalah indeks kecamatan sehatnya ya. Semoga semakin termotivasi ya. Ya. Salaman dulu. Katanya boleh tahu nggak? Jangan nambah-nambahin ODGJ-nya lagi. Samsung Ultra 22. Kayaknya tuh tahun depan ya. Samsung Ultra Min. Dan ini adalah the best intervention of SPK with secondary data of the year kepada puskesmas sangat-sangat. Ya, ini coba lihat ada tulisannya. Bentar dulu. Ya lihat. Lebay. Mikrobat ya, mangkoso buah. Mangkoso buah. Silakan Kak Nanda. Sangat-sangat ya. Iya. Luar biasa. Iya. Dan Mbak Nila bisa memberikan kepada the best consistent. Ya, jadi ini puskesmas Rapakman best of SPK consistent of the year. Jadi masih bertahan di atas dengan Di atas rata-rata. SPK. Ini kotaknya aja Pak yang gede ya. Iya. Memang sengaja. Kunci mobil. Biar kesannya tuh langsung gitu loh, wah gitu lah. Sama Loipo. Dan yang terakhir adalah best entry data improvement 2022. Minta maaf ya Pak Nanang mewakili supaya nanti tahun depan ketularan improve juga. Ya, mewakili Mas Torik karena badannya sudah sama jadi kayak sendiri. Dan Kota Bangun Mas Purwa, terima kasih sekali. Silakan. Oh ya saya ya. Pak Ketut. Ya, terima kasih yang sudah dapat undian bola panas tadi ya. Ya lanjut aja. Ini di video. Ya, terima kasih Badang Baru, terima kasih Muarawis, kemudian ya tuh sangat-sangat terima kasih sangat-sangat 11, kemudian 2 Ibu.